Bismillah, mari kita masuk ke pembahasan pengertian usul fiqih. Nah, kalau dilihat dari segi etimologi bahasa, bahwa usul fiqih ini memiliki tinjauan kata yang menyusunnya. Ada dua, yaitu kata al-usul dan kata al-fiqhu. Lalu apakah al-usul itu? Nah, secara etimologi, al-usul adalah bentuk jamak dari al-asl, ma yubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang menjadi dasar atau pondasi bagi sesuatu di atasnya. Maka di antara arti ini dapat kita katakan bahwa al-usul adalah dasar tembok, yaitu pondasinya. Atau dalam sebuah pohon bisa dikatakan pokok pohon, yaitu akarnya, yang dimana keduanya adalah yang menjadi dasar semua cabang ataupun bangunan tersebut. Dan ini sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 24. Allah berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Kata Allah di sana, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kokoh teguh dan cabangnya menjulang ke atas langit. Nah, di ayat tersebut ada kalimat apa? Asluha thabitun wa far'uha fis sama. Menitik beratkan pada kata asluha. Asluha, apakah itu? Yaitu akarnya kokoh yang teguh. Dari situlah kata al-usul diambil. Ya. Nah, itu pengertian al-usul secara bahasa. Kemudian pengertian fikih itu sendiri secara etimologi atau bahasa yaitu dari kata al-fahm. Asalnya adalah faham. Fikih yakni al-fahm, artinya memahami. Dan ini sesuai juga dengan firman Allah terletak pada Quran surat Toha ayat 27 sampai 28. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kata Allah, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku ya Rabbi supaya mereka memahami perkataanku. Lihat di ayat 28, yafqahu diambil dari kata al-fiqh yang dimaknai dengan makna al-fahm, yaitu memahami. Yafqahu qawli, pemahaman. Nah, dari sinilah kata fikih itu diambil. Adapun fikih secara istilah, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-'amaliyah bi adillatiha tafsiliyah. Fiqih yakni mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah. Bersifat amaliyah ini bersifat terapan. Bi adillatiha at-tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya secara rinci. Nah, kita kritisi satu-satu bahwa ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Mengetahui itu artinya apa? Yakni maksudnya adalah al-ilmu. Yakni dengan ilmu. Mengetahui itu dengan ilmu. Dan juga zon, dugaan. Karena hukum fikih itu kadang-kadang diketahui secara yakin dan kadang-kadang sebatas dugaan. Sebagaimana yang terdapat dalam banyak masalah fikih-fikih kontemporer dan yang lainnya. Nah, itu makna ma'rifah. Al-ahkam, hukum-hukum. Yakni yang dimaksud adalah hukum-hukum syariat. Hukum-hukum yang diambil dari syariat. Seperti hukum wajib, hukum haram, dan yang lainnya. Adapun di sini hukum-hukum akal tidak termasuk dalam kriteria ini. Misal, seorang mengetahui bahwa keseluruhan itu lebih besar dari sebagian. Ini apa? Ini akal. Ya, dan tidak masuk kepada
kriteria ini fikih itu. Begitu juga pada hukum adat, kebiasaan, keluar dari bab ini. Misal hukum adat kebiasaan, yakni mengetahui turunnya kabut atau hujan rintik-rintik pada malam hari saat musim dingin jika cuaca sedang bersih dan cerah. Ini kebiasaan. Atau melihat awan yang bertumpuk berwarna hitam, ini tanda akan hujan. Ini hukum adat. Maka dalam bab fikih tidak masuk dalam hal itu. Sampai sini jelas? Nah, asy-syar'iyyah al-amaliyah, bersifat amaliyah. Maksudnya apa? Yakni yang tidak berhubungan dengan keyakinan, i'tiqad. Jadi fikih itu totalitas berhubungan dengan amaliyah dan tidak ada hubungan dengan i'tiqadiyah. Amaliyah itu yang apa? Ya seperti sholat, zakat. I'tiqadiyah itu apa? Ya keyakinan Allah di atas arsy. Ya, meyakini malaikat-malaikat Allah itu ada. Nah, ini i'tiqadiyah. Termasuknya meyakini adanya azab kubur, hari kiamat. Ini i'tiqadiyah. I'tiqadiyah keluar dari bab fikih. Karena fikih mutlak kepada amaliyah seseorang. Nah, maka seluruh hubungan tentang keyakinan keluar dari bab fikih. Keluar. Ya. Nah, dan biadillatiha tafsiliyah, dengan dalil-dalil secara rinci. Maksudnya dalil-dalil fikih yang disertakan dengan masalah-masalah fikihnya yang rinci. Oleh karena itu, ikhwah, usul fikih keluar dari kriteria ini. Usul fikih keluar dari kriteria ini. Karena pembahasan dalam usul fikih hanya tentang dalil-dalil yang bersifat global, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan ijmaliyah. Jelas sampai sini? Baik. Ikhwani fillah azani Allah. Adapun berdasarkan kedudukannya sebagai sebuah nama dalam bidang ilmu tertentu, usul fikih ini dapat kita satukan definisinya sebagai ilmun yabhasu an adillatil fiqhi al-ijmaliyah wa kaifiyatul istifadah minha wa halil mustafid. Usul fikih yaitu ilmu yang membahas dalil-dalil fikih secara global, ijmali, serta cara menyimpulkan hukum dari dalil-dalil tersebut, dan keadaan orang yang menyimpulkan hukum tersebut juga dibahas di usul fikih. Apa maksudnya secara global? Yakni kaidah-kaidah umum. Seperti halnya ada ucapan mereka al-amru lil wujubi, artinya perintah menunjukkan wajib, atau an-nahyu lit tahrim, segala larangan menunjukkan pengharaman, atau as-sihhatu taqtadin nufudz, keabsahan menunjukkan keberlakuan. Nah, ini maksudnya bahwa hal ini adalah kaidah-kaidah secara umum, secara global. Ini membahas dalil-dalil ini. Seperti ini contohnya yang dibahas di dalam usul fikih, al-aslu lil wujub, an-nahyu lit tahrim, as-sihhatu taqtadil nufudz, dan seterusnya. Di situ dikatakan ya, tidak tercakup di dalamnya dalil-dalil secara rinci. Nah, dalam usul fikih, dalil-dalil tersebut hanya disebut sebagai contoh-contoh penerapan kaidah. Itu bedanya ya. Jadi yang ada pada usul fikih adalah ucapan-ucapan yang bersifat kaidah, yang dibarengi dengan penerapan dalil-dalil secara rinci dari Al-Quran dan As-Sunnah. Al-istidlal, cara menyimpulkan hukum ya, dari dalil-dalil tersebut. Maksudnya adalah mengetahui bagaimana cara menyimpulkan hukum dari dalil-dalil yang kita terangkan, yang kita pelajari, dari lafaz-lafaznya dan jenis penunjukan dalilnya untuk apa, apakah itu umum atau khusus, itlaqah atau taqyid, nasikh atau sudah dimansukh, maupun yang lainnya. Nah, dengan mengetahui hal tersebut, dikemungkinkan seorang itu mampu menyimpulkan hukum-hukum dari dalil-dalil fikih
yang diambil dari Al-Quran, diambil dari As-Sunnah Al-Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam usul fikih juga ikhwah dibahas keadaan orang-orang yang menyimpulkan hukum ini. Maksudnya apa? Yakni kita dituntut dalam usul fikih mengetahui keadaan orang yang menyimpulkan hukum. Yaitu siapa? Mujtahid. Ia dinamakan mujtahid karena ia sendiri yang mengambil hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Karena telah mencapai tentunya derajat untuk melakukan ijtihad. Lalu mengetahui keadaan seorang mujtahid, perlu mengetahui syarat-syarat ijtihad itu berlaku, hukumnya, dan sejenisnya dari pembahasan-pembahasan usul fikih untuk dikatakan seorang mujtahid. Itu kita bahas. Oleh karena itu, ikhwah, bahwa usul fikih adalah ilmu yang juga penting harus kita pelajari ketika kita mempelajari fikih. Sehingga para ulama dapat menyimpulkan berbagai macam manfaat mempelajari usul fikih. Karena memang usul fikih adalah ilmu yang mempunyai kedudukan yang agung, yang peran yang amat penting, dan manfaat yang banyak. Di antaranya manfaat usul fikih adalah memungkinkan seseorang itu untuk mendapatkan kemampuan yang dapat mengeluarkan hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya berdasarkan dasar-dasar yang benar. Nah, perlu kita ketahui juga, begitu manfaatnya sangat banyak, kita perlu mengetahui siapakah pencetus ilmu usul fikih ini. Maka mampu kita jawab pencetusnya siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah ta'ala. Setelah itu diikuti oleh para ulama-ulama yang lain. Mereka menyusun karya-karya yang beragam dalam bidang usul fikih, baik yang berupa prosa ataupun syair, yang ringkas maupun yang panjang lebar, hingga menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri, yang mempunyai kedudukan dan keistimewaan tersendiri. Karena apa? Diambil dari manfaat usul fikih yang begitu banyak, dan perannya sangat penting untuk memahami dalil-dalil. Maka kewajiban seorang mujtahid, kewajiban orang-orang yang tafaqquh fiddin dalam masalah fikih, wajib mengambil ilmu usul fikih untuk dipelajari olehnya. Jangan sampai membahas fikih tak mampu mengetahui usul fikih. Ini repot. Dan banyak ditemukan kesalahan-kesalahan jika kita tidak mempelajari usul fikih ketika mempelajari fikih. Dan inilah adalah bentuk secelumit dari manfaat fikih. Adapun manfaat yang detail sangatlah banyak dan mampu kita pelajari dalam kitab-kitab karya-karya para ulama tentang manafi' li ilmi usulil fiqhi, ya. Keutamaan atau manfaat-manfaat dalam ilmu usul fikih. Hadza wallahu taala a'lam bissawab.